Jumpa lagi dengan saya, Miss Santa Nadia Berupurba. Nah, di sini Miss ingin bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Nama Bukit Gundaling. Nah, Miss mau tanya dulu nih, kalian sudah pada tahu tidak tentang Bukit Gundaling? Atau siapa yang di sini yang sudah pernah ke Bukit Gundaling? Tentunya kalian sudah pernah dong ke Bukit Gundaling. Nah, dan yang bagi yang belum tahu, Bukit Gundaling ini yaitu terletak di Brastagi, Tanah Karo. Nah, di sini Bukit Gundaling ini dari dulunya sudah menjadi objek wisata hingga saat ini. Nah, mau tahu ceritanya? Oke, Miss akan memulai ceritanya tentang asal mula nama Bukit Gundaling. Awal kisah terbentuknya nama Bukit Gundaling adalah terjadi di Indonesia Merdeka. Nah, dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pemuda berkebangsaan Inggris yang tinggal di daerah Brastagi sebagai penyebar agama Nasrani. Suatu ketika, ia berjalan-jalan di sebuah bukit dan bertemu dengan seorang gadis yang merupakan penduduk asli di daerah tersebut. Gadis itu memiliki paras yang sangat cantik dengan rambut yang panjang, tutur bahasa yang lembut dan sopan, sehingga membuat sang pemuda begitu terpana dengan keelokan sang gadis. Singkat kata, maka dengan hati-hati dan sedikit ragu, sang pemuda tersebut pun menyapa sang gadis. Walau dengan bahasa yang ia gunakan masih terlalu kaku. Dan tak terduga, ternyata si gadis membalas sapaan sang pemuda tersebut, walau raut muka dengan sedikit malu-malu. Maka mulailah sang pemuda mengajak si gadis mengobrol sampai tak terasa waktu telah menjelang sore. Ketika sang gadis sadar jika waktu sudah sore, gadis itu berpamitan kepada sang pemuda untuk pulang karena orang tuanya sudah menunggunya di rumah. Sang pemuda sebenarnya enggan untuk melepas sang gadis karena masih ingin berlama-lama dengannya. Tetapi karena gadis terus memaksa, maka berat hati direlakannya sang gadis untuk pulang. Tampaknya kedua insan ini telah terpana cinta karena setiap hari saling merindukan satu sama lain. Singkat cerita, mereka jadi sering melakukan pertemuan di bukit itu dan akhirnya berikrar menjadi sepasang kekasih. Setiap hari pagi menjelang sore, keduanya sering bercengkrama di bukit itu. Bukit tersebut merupakan bukit yang ditumbuhi rimbunan pohon pinus. Ketika telah tersampai hasrat hati mereka, maka berpisahlah kedua untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Namun, orang tua si gadis melihat banyak sekali perubahan dari anak gadisnya. Ia sering melamun dan tersenyum-senyum sendiri. Bahkan, sudah sekian lama
sang gadis tak pernah lagi mau disuruh orang tuanya untuk membantu orang tuanya ke ladang. Akhirnya timbullah rasa kecurigaan dalam hati orang tuanya dengan kelakuan anaknya. Dengan rasa penasaran, orang tua si gadis mengikuti kemana perginya si anak secara diam-diam. Betapa terkejutnya kedua orang tua si gadis mengetahui si anak berhubungan dengan orang asing dan tak dikenal. Dan makmur kalah si orang tua tersebut. Kemudian dengan paksa membawa anaknya pulang ke rumah, sehingga membuat si pemuda terkejut. Sejak saat itu, si gadis dikurung orang tuanya di rumah dan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin orang tuanya dan tanpa ditemani saudaranya. Orang tua si gadis berniat menikahkan si gadis dengan sepupunya. Rencana pernikahan tersebut dibuat dengan cepat tanpa meminta persetujuan dari si gadis. Sementara si gadis tiap hari selalu dikurung, dirundung dengan kesedihan, dan matanya bengkak karena sering mengeluarkan air mata. Dia menangis karena tidak bisa lagi bertemu dengan kekasihnya. Dengan didorongkan oleh rasa rindu yang sangat menggebu, sang pemuda menemui sang gadis di rumahnya dengan mengendap-endap pada malam hari. Dalam keadaan gelap gulita, sang pemuda mendekati kamar sang gadis dan memanggil namanya dengan pelan. Sebab ia takut ketahuan orang tua si gadis. Ketika sang gadis mengetahui dan mendengar suara kekasihnya itu, maka dengan segera ia membukakan jendela kamarnya. Dari jendela kamarnya, sang gadis mengatakan kepada pemuda itu bahwa ia dalam masa pingitan dan akan segera dinikahkan dengan sepupu dekatnya. Terkejutlah pemuda, lalu menyarankan si gadis untuk lari kabur bersamanya. Setelah bersepakatan bertemu di bukit tempat mereka biasa bertemu, pulanglah si pemuda ke rumahnya. Pada keesokan harinya, pergilah si pemuda ke bukit tempat mereka janji bertemu. Dia menunggu sang gadis dan dengan perasaan gelisah. Sementara sang gadis terus berusaha keluar dari rumahnya lewat jendela. Tetapi memang malang nasib si gadis, karena masih di dalam perjalanan, ternyata keluarganya mengetahui niat si gadis, lalu memaksanya pulang, dan hari itu juga dinikahkan dengan sepupunya. Sementara sang pemuda sudah gelisah, tak menentu untuk menunggu kedatangan si gadis. Dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari, mencari si gadis dan berteriak memanggil, "Darling." Tetapi yang ditunggu dan diharapkan tidak kunjung tiba. Sang pemuda tak mengetahui jika si gadis telah menikah dan tak mungkin lagi bertemu dengannya. Setiap pagi dan setiap hari yang dia lakukan hanyalah mondar-mandir di bukit tersebut, dan si pemuda sambil memanggil, "Darling, darling, darling,"
sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Brastagi sambil membawa luka hatinya. Sebelum pergi, ia memandangi bukit tempat ia bertemu dengan si gadis itu. Maka terucaplah kata "goodbye darling" yang artinya selamat tinggal sayang. Dia mengucapkan kata itu berulang-ulang kali sambil berteriak sampai bukit tersebut tidak kelihatan lagi di peluk matanya. Masyarakat sekitar tidak mengerti dengan apa yang ia katakan dan ia ucapkan. Sang pemuda, karena bahasa yang berbeda, mengubah pengucapan "goodbye darling" menjadi "Gundaling". Sejak saat itu, nama bukit tersebut